10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kondisi itu akan berubah. Kita mertua, kita orang tua, dan kita akan punya anak, kita akan punya menantu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz bertanya dari Fadilah yang tidak menyebutkan tempatnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah suami dosa ketika suami memberi uang kepada ibunya yang hidup sendirian, sedangkan kondisi keluarganya, istri atau anak-anak sendiri sering masih dalam kekurangan? Apakah dosa suami mendahulukan nafkah kepada ibunya? Ya ukhti, hidup itu tidak bisa dipikir dari satu arah, tidak bisa dipikir dari satu sisi. Sadari ya ukhti, suami anti itu memang suami anti, tapi jika dia juga anak dari ibunya. Bahkan beliau suami anti itu, sebelum jadi suami anti, dia adalah anak dari ibunya. Ibunya yang ngandung, ibunya yang melahirkan dengan taruhan nyawa, ibunya yang membesarkan, menyusui, membesarkan, sampai kemudian dia dewasa dan kemudian menikah dengan anti. Memang sih, seorang suami itu punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan tolong pahami ini dengan tepat, agar penggunaan bahasa keluarganya sendiri sedang kekurangan itu bisa dipahami pada titik yang tepat. Ya akhi, ya ukhti, wahai para suami, wahai para istri, ketahuilah bahwa seorang suami memberi nafkah kepada istri, itu ada dua macam. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan nafkah wajibah dan nafkah fadilah. Nafkah wajib, yang kedua nafkah lebih. Nafkah wajib itu adalah yang wajib diberikan suami kepada istri, dan yang istri boleh nuntut kalau seorang suami tidak memberikan itu kepadanya. Sedangkan nafkah fadilah adalah sesuatu yang lebih daripada nafkah wajib. Yang itu kalau diberikan suami kepada istri, itu adalah kebaikan suami kepada istri. Dan kalau tidak, itu bukan kesalahan suami dan bukan pelitnya suami kepada istri. Patokannya adalah hadis Hindun binti Utbah. Dalam Sahihain. Tatkala Rasulullah SAW di kota Mekah pada waktu peristiwa waktu Mekah, maka Hindun, ya Rasulullah SAW tatkala itu baiat. Yani Allah isyrikna, karena itu jangan syirik, jangan membunuh. Sampai pada waktu baiatnya Rasulullah, wa alla yasrikna, wanita-wanita ini jangan sampai memaling, jangan sampai mencuri. Hindun tercengang dengan baiat itu. Beliau nggak mau baiat karena beliau ada masalah di rumah tangganya. Karena beliau ngomong, ya Rasulullah, inna zawji rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu orang yang pelit pol. Orang yang sangat pelit. La yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtuhu minhu wa la ya'lam. Abu Sufyan itu, suamiku itu ya Rasulullah, nggak memberi kepadaku nafkah yang cukup untukku, untuk anak-anakku, kecuali aku ngambil sendiri tanpa sepengetahuan dari suamiku. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, lah yang begitu itu boleh apa enggak ya Rasulullah? Termasuk maling apa enggak? Gitu. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata,
khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan ambil apa yang cukup bagi kamu dengan cara yang baik untuk kamu dan anak-anakmu. Cukup itu apa? Cukup itu nek mangan warak kenyang. Ni minum hilang haus. Pakaian nutup aurat, menghindarkan diri dari dingin dan panas. Itu arti cukup. Bil ma'ruf, standar masyarakat. Standar masyarakat kita. Masyarakat kita kan emangan ya nasi biasa itu sama sayur, ono sambele, lauk ya kadang-kadang tahu, kadang-kadang tempe, kadang-kadang mujair, kadang-kadang ini. Itu yang standar. Itu namanya nafkah wajib. Lah, kemudian kalau kemudian suami bawakan sate, belikan bakso, nukono buah, belikan ini, belikan itu, i'lam ya akhi, i'lam ya ukhti. Itu adalah nafkah fadilah. Kemuliaan, kebaikan seorang suami kepada keluarganya dan bukan kewajiban suami kepada keluarganya. Kewajiban suami kepada istrinya pada titik nafkah wajibah. Nah, kalau kemudian lafaz kekurangan tadi yang anti maksudkan adalah nafkah fadilah, fahami bahwasanya anti yang salah memahami masalah. Jadi dia itu misalkan sang suami itu sudah memberikan nafkah standar. Ya urip yang tahu tempe itu iso hidup. Pakai tahu, pakai tempe, ya orang-orang ikan asin jarang-jarang mau cari cilik-cilik gitu ya. Kemudian itu sudah diberikan kepada istrinya. Lah adapun kemudian dia itu ada lebihnya dikit gitu. Kemudian dia berikan kepada ibunya. Itu hak suami ya ukhti. Hak suami kepada ibunya. Untuk memberikan itu kepada ibunya dan kepada siapapun yang dia kehendaki. Karena dia itu juga harus pahami bahwasanya sebagaimana dia itu punya istri, dia juga punya ibu. Dia juga punya ibu. Jika yang anti maksudkan itu adalah nafkah yang fadilah. Karena zaman sekarang banyak yang menganggap suami nggak mau belikan bakso, nggak mau belikan sate, itu dianggap dia masih kekurangan. Jadi padahal nafkah wajibnya terpenuhi. Hanya lumrah wong sore-sore itu bakso, lumrah wong itu nek jajan. Itu kalau nggak dianggap kekurangan, itu nggak kekurangan. Itu tuh sudah kebutuhan sekunder. Sudah kebutuhan lek sebenarnya, tapi ini sudah kadung lumrah jadi kebutuhan pokok. Itu yang harus difahami awal, titik masalah yang berkaitan dengan titik awal yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian anggaplah sekarang itu sang istri itu benar-benar kekurangan pada titik kekurangan nafkah yang wajib. Mangan ya susah dan yang lainnya. Sadari ya akhi. Sadari ya ukhti. Teori rizki itu bukan teori matematika. Nek matematika itu 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Dikurangi 3, dikurangi 1 sama dengan 3. Itu teori matematika. Teori rezeki nggak begitu. Teori rezeki itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Dikurangi 1 bisa jadi 10. Apa maknanya? Suami anti misalkan itu punya penghasilan tetap dan punya penghasilan serabutan. Penghasilan tetapnya anggaplah apa? Punya penghasilan serabutannya anggaplah apa? Penghasilan tetapnya anggaplah angkanya 3. Penghasilan serabutannya anggaplah angkanya 1. Akhirnya setiap bulan nafkahnya itu, pendapatannya itu anggaplah menjadi 4 juta lah gitu ya. 4 juta. Jadi 4. Nah, 4 juta itu, 4 itu. Kalau kemudian diambil satu misalkan. Kemudian dia serahkan kepada ibunya, untuk bantu masjid, untuk bantu adik, untuk bantu siapa dari kerabatnya. Jangan katakan bahwasanya harta anti itu berkurang jadi 3. Itu teori matematika. Padahal secara teori rezeki bisa jadi loh. Jadi 4 dari gaji itu diambil 1. Yang mestinya itu bisa 3, nggak jadi 3, jadi 30 itu bisa. Jadi 10 itu bisa. Kenapa? Teori barokah. Teori barokah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjanjikan orang yang sedekah itu ditambah
Yani rizkinya tiap hari itu loh datang 2 malaikat ke bumi. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan orang yang tukang sedekah, yang tukang infak itu dengan khalafa, ganti yang lebih bagus. Yang satunya berdoa kebalikannya, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yani berikan kepada yang menghalangi, yang tidak menunaikan kewajiban dia berkaitan dengan harta bendanya, talaf, kehancuran. Lah kalau ibunya, suami anti itu misalkan ibunya itu adalah miskin gitu ya, mangan ya sulit, itulah menjadi kewajiban anaknya. Kalau kemudian anak itu nggak mau memberikan itu, bisa jadi 4 juta itu hancur, nggak jadi apa-apa. Nggak cukup, malah 1 bulan. Seharusnya cukup 1 bulan, jadi setengah bulan, jadi 1 minggu, itu malah nggak cukup. Itu masalah yang pertama. Fahami itu. Teori rezeki bukan teori matematika. Ini bukan teori matematika. Seharusnya seorang istri itu malah dukung suaminya untuk berbuat bakti kepada ibunya, mengharap kepada Allah, mudah-mudahan dengan baktinya nanti mendapatkan doa dari ibundanya, dan doa orang tua kepada anak itu mustajab yang bagus, agar nanti hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fahami satu masalah. Dan masalah ini anak sering ulang-ulang karena sering kehilangan cara berpikir kita sebagai anak, sebagai menantu. Yang sering anak ulang-ulang. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kalian itu sebenarnya berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Sekarang itu kita ya akhi ya ukhti, sekarang kita itu anak, sekarang kita itu menantu. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kondisi itu akan berubah. Kita mertua, kita orang tua, dan kita akan punya anak, kita akan punya menantu. Cobalah bayangkan tatkala itu. Seandainya 20 tahun yang akan datang kita itu jadi mertua, terus ekonomi kita itu cupet, ekonomi kita itu jadi kecil, ekonomi kita itu rendah. Kemudian kita itu punya anak. Terus punya jenengan itu punya anak, terus punya menantu. Lah kalau kemudian anak kepengen bantu itu dimarahi sama istrinya, akhirnya nggak mau bantu gara-gara mantu kita, kira-kira jenengan gimana? Siapkan hari itu sebelum terjadi. Al jaza min jinsil amal. Yani bahwasanya balasan tergantung kepada amal perbuatan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.